Amin. Mana membentak-bentak Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana dalilnya? Kenapa bertasbih-tasbih? Selesai tarawih tanya, Pak Imam, sembahyang apa ini? Dijawab sama Imam, witir 3. Kombinasikannya antara 2. Ayatnya sikit, rokaatnya pendek. Rokaatnya sikit, ayatnya pendek. Tak bisa berniat puasa wajib setelah azan subuh. Tapi katanya bisa niat jam 8. Bulan puasa tetap bulan bersemangat. Bulan puasa, bulan beraktivitas. Puasa kita nanti diisi siangnya dengan siam, malamnya diisi dengan qiyam. Mudah-mudahan bukan basa-basi, bukan memuji-muji, karena saya dengar, saya tak guru, saya tak alim, tapi pernah belajar. Karena jangan sampai kadang imam nih lebih banyak batuknya daripada ayat. Apalagi kita nih mau sholat tarawih nanti, jangan karena mau cepat tak jelas apa yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mana membentak-bentak Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu nafas kata Pak Wabu, satu nafas tak salah, tapi jangan sampai makharijul hurufnya hilang. Tarik nafas, jangan sampai putus di tengah. Iya, kalau bisa ditarik lagi, kalau putus betulan. Buat dulu pelatihan imam menyambut bulan Ramadan. Mintakan Tuan Imam Masjid Agung supaya membimbing makharijul hurufnya, idghamnya, ikhfa'nya, gunnahnya, qalqalahnya. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kalau Fatihahnya tak benar. Luruskan Fatihahnya. Lalu kemudian setelah sholat tarawih, di antara selah-selah biasanya diisi dengan sholawat, diisi dengan tasbih. Subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad. Diputus si bau begitu. Oh, sama macam di kampung saya. Apakah boleh kita bertasbih, berzikir di selah-selah tarawih ini? Hebat jamaah putus si bau ini. Di tempat lain jamaah bertanya, Ustaz Somad menjawab. Di putus si bau Ustaz bertanya, jamaah menjawab. Mana dalilnya? Kenapa bertasbih-tasbih?
Selesai tarawih tak boleh ada tasbih. Di Makkah dulu selesai sholat tarawih ayatnya panjang. Yang capek duduk istirahat, yang tak capek sholat sunat, yang tak capek tawaf sunat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Kita mau keliling di mana? Mau keliling tiang nih. Subhanallah. Mana? Bid'ah itu, bid'ah mengelilingi tiang. Maka kita tidak tawaf tapi tasbihnya saja. Itulah dalil bertasbih di sela-sela tarawih. Ini Ustaz Somad ini ngarang ini. Dari mana ini dalilnya? Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar Kairo Mesir. Nama syekhnya Syekh Atiyah Saqar. Beliaulah yang mengatakan di sela-sela tarawih silakan bertasbih. Yang suaranya kuat tasbih. Subhanal Malikil Ma'bud. Yang tak kuat suaranya apalagi kolak udah 3 mangkok masuk. Ini kalau tidak dibangunkan dengan tasbih ini mata imam tuh pun kadang nampak 3 di depan. Itu cara juga membangunkan, dan itu mengingatkan jamaah. Sallu sunnatat tarawih rak'ataini rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Karena jamaah ini kadang tak ingat lagi tahun ini tarawih apa witir. Tanya kawan sebelah, tarawih apa witir? Aku pun tak ingat. Tanya kawan sebelah, tarawih apa witir? Sembahyang aja. Yang penting sembahyang, niat tak penting. Apa pula niat tak penting? Innamal a'malu niat. Itu maka ada komandan dari depan, tapi ibu-ibu di belakang tak mau begitu. Bapak-bapak ni malu, segan, sungkan. Ibu-ibu tak mau. Dia tanya, Pak Imam, sembahyang apa ini? Dijawab sama imam, witir 3. Kira-kira mana yang lebih bagus? Pakai Bilal, sallu sunnatal witri salasa rakaatin asabakumullah, dengan banding satu lagi dengan cara witir 3 1 salam. Kira-kira yang berperadaban mana? Yang pakai Bilal apa yang langsung? Baguslah pakai Bilal. Dilatih Bilal. 10 jari ku angkat minta ke Ketua Majelis Ulama Indonesia, tuliskanlah supaya nanti di fotokopi, dilaminating, dibagi ke masjid-masjid supaya Bilal ada yang dibacanya. Khawatir kita bacaan tahun lalu lupa, jadi membaca imamnya lambat, makmumnya cabut. Bersolawat pun begitu juga, pelan,
jelas ini sholawat kita ini ditengok Nabi, disampaikan dari Putusibau ke Madinah, dibawa ke Nabi. Jangan sholawat ini membentak-bentak. Allahu alaihi, Allahu alaihi. Cobalah bawa proposal pembangunan masjid, jumpa Pak Wagub, Pak Wabub, Allah semen, batu bata. Kata Pak Wagub, kata Pak Wabub, panggil Satpol PP, tangkap bawa gila ini, kata dia. Allah merayu, kita ini sedang merayu Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya tahu yang suaranya melengking membentak itu bukan membentak Nabi, membentak kawan di sebelahnya ngantuk. Allahu alaihi, Allahu alaihi. Supaya bangun dia semangat, habis itu tegak lagi. Salat tarawih itu kata Atiyah Sokor, Syekh Atiyah Sokor, kalau ayatnya panjang, rokaatnya sedikit, tegaknya lama, rakaatnya sedikit. Pada masa Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab, ayatnya dipendekkan, rakaatnya ditambah 20, ditambah witir 3. Itulah dalil 23 rakaat. Zaman Umar bin Abdul Aziz, ayatnya dipendekkan, rakaatnya ditambah 36, tambah witir 3, 39 rakaat. Di Son Ayaman, ayatnya dipendekkan, rakaatnya dipanjangkan 100 rakaat. Di Maroko, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, malam 27 Ramadan, ayatnya pendek-pendek, satu ayat, tapi tarawihnya sampai subuh. Apa maksud Ustaz cerita 23, 39, 100 sampai subuh? Jangan kelahi masalah tarawih, karena kunci tarawih 2, ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara dua. Ayatnya sedikit, rakaatnya pendek, rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Coba kita renung sejenak. Apa kata Nabi? Qum ila salatika fa innaka lam tusalli. Salat lagi karena engkau belum salat. Salat lagi, dia kata Nabi, salat lagi, salatmu belum salat. 3 kali salat lagi karena kau belum salat. Kenapa ya Rasulullah? Karena tak ada tumak nah,
hatta tatma'inna qa'iman subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Jangan macam pokok bambu di tepi sungai. Selesai sholat witir, Bilal mengajak kita berniat naulis saum yarhamkumullah, berniat puasa besok pagi, mudah-mudahan kamu dapat rahmat Allah. Nawaitu shawma qadin al-ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang tak hafal niat dalam hati, kenapa tak pulang aja ke rumah? Takut lupa berniat, tertidur, bangun-bangun azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak bisa berniat puasa wajib setelah azan subuh. Tapi katanya bisa niat jam 8. Itu puasa sunat, guys. Puasa sunat bisa bangun pagi jam 8, buka lemari makan, ada sarapan kita dek, mohon maaf bang tak ada yang bisa dimasak, ini kan tanggal 31, idan ana so'im, kalau gitu abang puasa, itu bisa, tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Saya pun tak ada masuk apa-apa Ustaz, cuma 3 batang aja. Tak bisa, batal udah. Tapi kalau sebelum azan zuhur, sebelum tergelincir matahari, itu bisa puasa sunat. Kalau puasa wajib tak bisa. Inilah pentingnya belajar fikih puasa. Pak Ustadz Somad, ada yang mau saya tanyakan, tapi saya malu, saya segan Pak Ustadz. Apa dia? Saya waktu azan subuh itu memang udah makan sahur, tapi dalam keadaan junub pula Pak Ustadz. Sah tak puasa saya? Adrakahul fajru wa huwa junubun. Nabi pernah suatu malam saat masuk fajar, dia dalam keadaan junub min ahlihi, karena habis berhubungan dengan istrinya. Mohon maaf, ini karena menjelaskan. Yang jomblo sabar aja dulu. Summa yaghtasilu wa yasumu. Setelah itu Nabi mandi dan dia melanjutkan puasanya. Jadi kalau sedang azan subuh dalam keadaan junub, maka tetap puasa. Yang tak boleh itu setelah azan itu baru dia action. Nah itu tidak boleh. Ini kena banyak yang bertanya, maka saya jelaskan, saya jawabkan supaya jangan sampai mengganjal di hati. Hadisnya di mana? Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Dari siapa? Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau yang sekamar, yang tidur, yang mengetahui tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang Ramadan diisi dengan siam. Di siang Ramadan itu Masya Allah tabarakallah, masjid-masjid penuh.
makin besar masjid, makin banyak kipasnya, makin besar AC-nya. Siang Ramadan penuh, masuk kita jam 12 siang ke masjid, bergelimpangan korban serangan Rusia ke Ukraina. Kalau dibangunkan, bangun, 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 ini bulan Ramadan, bukan pemalas-malasan, bangun, bangun. Pandai pula dia menjawab, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Oh, hafal pula tuh hadisnya. Hadis yang lain tak ada hafal, khusus hadis ini hafal. Puasa bukan bulan bermalas-malasan. Jangan sampai orang tak tertarik masuk Islam gara-gara kita. Islam ini bagus, tapi umat Islamnya tak bagus. Orang mau masuk Islam, dia ngetes macam mana agama Islam itu. Masuklah dia ke masjid, ditengoknya orang tidur, tak jadi dia masuk Islam. Rupanya Islam ini mengajarkan malas-malasan. Ada satu bulan khusus namanya bulan tidur siang. Ada orang mau masuk Islam, didengarnya ceramah bagus, dibacanya di internet bagus, dia ngetes, pura-pura masuk masjid, sampai di dalam keluar tengok selop hilang, tak jadilah masuk Islam. Padahal Islam tak pernah mengajarkan tidur siang, Islam tak pernah mengajarkan berlama-lama. Qailulah ada, tapi berlama-lama. Maka bulan puasa tetap bulan bersemangat, bulan puasa bulan beraktivitas. Pembebasan kota Makkah, Nabi membawa 10.000 pasukan. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Pembebasan Andalusia, Spanyol, dibawa panglimanya Tariq bin Ziyad pada bulan Ramadan. 3. Perang Badar, 313 pasukan Nabi melawan pasukan kafir musyrik, bulan Ramadan. Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan Ramadan. Jadi kalau mau memperingati kemerdekaan Indonesia, sama rasanya macam rasa Bung Karno Hatta, buatlah di bulan Ramadan. Nanti ada masanya kebetulan bulan Ramadan sejalan dengan 17 Agustus. Yang menggerek bendera sedang puasa, yang menjahit bendera sedang puasa, yang menyanyikan Indonesia Raya sedang puasa. Teriakan orang puasa itulah yang membuat Belanda lari pontang-panting balik ke Amsterdam. Yang tinggal terong Belanda. Orang puasa itu tak takut mati, dia cuman takutnya semangka, takut dia batal puasanya. Orang puasa itu tak takut dia mati di ujung peluru Belanda. Mereka tuh yang berteriak mengusir Belanda, Allahu Akbar, serbu. Kalau orang kenyang mana bisa? Allahu Akbar. Ini kuat karena belum makan. Kalau udah makan, Allahu Akbar.
Maka puasa kita nanti diisi siangnya dengan siam, malamnya diisi dengan qiyam. Mudah-mudahan Ramadan ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin.